Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufik Hidayat dengan NIM 20.01.114064. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 45 tentang kepabeanan. Pasal 1 yang pertama iaitu kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk maupun yang keluar. Yang kedua iaitu daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, air, dan laut, serta tepat di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Yang ketiga, kawasan pabean yaitu kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan darat, pelabuhan laut, udara maupun tempat lain. Keempat, kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang kelima yaitu pos pengawasan pabean, tempat yang digunakan oleh pejabat bea cukai untuk melakukan pengawasan. Yang keenam, kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan dalam memenuhi ketentuan undang-undang. Yang ketujuh yaitu pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam syarat yang ditetapkan dalam undang-undang. Yang delapan, Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea Cukai. 10. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dari fungsi keuangan di bidang pabeanan dan cukai. 11. Pejabat Bea Cukai adalah pegawai Direktur Jenderal Bea Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu. 12. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. 13. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. 14. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. 15. Bea keluar adalah pungutan negara terhadap berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang. 16. Tempat penimbunan sementara merupakan tempat yang disamakan di kawasan pabean untuk menimbun barang, namun bersifat sementara. 17. Tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menimbun barang. 18. Tempat penimbunan pabean adalah bangunan atau lapangan tempat lain yang disamakan dengan itu yang disediakan pemerintah. 19. Barang tertentu adalah barang yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait. 20. Audit kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku catatan, dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan. 21. Tarif adalah klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk dan bea keluar. Pasal 2 ayat 2 yang diubah menjadi pasal 2 yang berbunyi barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diberlakukan sebagai barang impor dan dikenakan bea masuk. Barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan di daerah pabean dianggap telah diekspor, diberlakukan sebagai barang ekspor. Bagaimana yang dimaksud ayat 2? Bukan merupakan barang ekspor dalam hal yang dapat dibuktikan bahwa barang tersebut ditujukan untuk dibongkar di suatu tempat.
Pasal 2A, terhadap barang ekspor dapat dikenakan biaya keluar. Biaya keluar yang dikenakan terhadap barang ekspor dengan tujuan yaitu menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri, melindungi kelestarian SDA, mengantisipasi kenaikan harga, serta menjaga stabilitas harga komoditi. Ketentuan mengenai pengenaan biaya keluar terhadap barang ekspor. Pasal 3. Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean. Pemeriksaan pabean sebagaimana yang dimaksud ayat 1 meliputi dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Pemeriksaan pabean sebagaimana yang dimaksud ayat 2 secara selektif. Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan pabean sebagaimana yang dimaksud ayat 1. Pasal 4. Terhadap barang ekspor dilakukan penelitian dokumen. Dalam hal tertentu dapat dilakukan pemeriksaan fisik atas barang ekspor. Tata cara pemeriksaan pabean sebagaimana yang dijelaskan pada ayat 1 dan 2. Pasal 5. Pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantor pabean atau tempat lain yang semakan dengan kantor pabean. Yang kedua, pemberitahuan pabean diserahkan kepada pejabat bea cukai di kantor pabean. Untuk pelaksanaan dan penguasaan kewajiban pabean ditetapkan kawasan pabean dan pos pengawasan pabean. Penetapan kawasan pabean, kantor pabean, dan pos pengawasan pabean dilakukan oleh Menteri. Pasal 6. Terhadap barang yang diimpor atau ekspor berlaku segala ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Bab 2. Impor dan ekspor. Yang pertama, impor. Paragraf pertama, kedatangan, pembongkaran, penimbunan, dan pengeluaran barang. Pasal 7. Barang impor harus dibawa ke kantor pabean yang bertujuan melalui jalur yang ditetapkan, dan kedatangan tersebut wajib diberitahukan oleh pengangkutnya. Dalam hal sarana, pengangkut dalam keadaan darurat dengan tanpa memenuhi ketentuan pada ayat 1. Pengangkutan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 dan ayat 2 dikenai sanksi administrasi. Pengangkut yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2. Yang kelima, pengangkut yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 ayat 2 tetapi jumlah barang yang dibongkar lebih banyak dari yang diberitahukan. Barang impor sebagaimana yang dimaksud ayat 1 diimpor untuk dipakai, B diimpor sementara, dan C ditibur di tempat penimbunan berikat. Diangkut ke tempat penimbunan sementara, diangkut terus atau diangkut lanjut, atau diekspor kembali. Barang siapa yang mengeluarkan barang dari kawasan pabean sebelum diberikan persetujuan oleh pejabat bea cukai dikenai sanksi administrasi sebesar Rp5 juta. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1, ayat 2, ayat 6, ayat 7 diatur oleh Menteri. Paragraf 2. Impor untuk dipakai. Pasal 4. Impor untuk pakai adalah memasukkan barang ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai atau memasukkan barang dalam daerah pabean untuk menguasai atau dimiliki oleh orang yang berdomisili di Indonesia. Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor untuk dipakai setelah diserahkan pemberitahuan pabean dan dilunasi biaya masuknya.
setelah serahkan pemberitahuan pembelian dan jaminan sebagaimana maksud pasal 42. Setelah diserahkan dokumen pelengkap pembelian dan jaminan sebagaimana maksud pasal 42. Barang impor yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas ke daerah pembelian. Saat kedatangan wajib diberitahukan kepada pejabat bea cukai. Barang impor yang dikirim melalui pos atau tata jasa titipan hanya dikeluarkan atas persetujuan bea cukai. Titipan sebagaimana maksud pasal ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 serta ayat 4. Importer yang tidak melunasi bea masuk atas barang impor sebagaimana yang dimaksud ayat 2 huruf B dan C. Paragraf 3, impor sementara. Pasal 9. Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor sementara jika waktunya nyata-nyata dimaksud untuk diekspor kembali. Barang impor sementara sampai saat diekspor kembali diawasi oleh pabean. Rupanya sebagaimana yang maksud ayat 1 dan ayat 2. Barang siapa yang tidak mengekspor kembali barang tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dikenai sanksi administrasi. Pasal 10. Barang yang diekspor wajib diberitahukan kepada pabean. Pemberitahuan pabean sebagaimana maksud ayat 1 tidak diperlukan atas barang pribadi penumpang dan lain-lain. Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor sementara menunggu pemuatan dapat ditimbun di tempat penimbunan sementara. Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor sebagaimana yang dimaksud ayat 1. Eksportir yang tidak melakukan pembatalan ekspor sebagaimana yang dimaksud oleh ayat 4. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat 1, 2, 3 dan 4 diatur oleh Menteri. Bahagian ketiga, pengangkutan barang. Pasal 11. Pengangkut pada saat sarana mengangkut akan meninggalkan kantor pabean dengan tujuan wajib merucukkan barang yang diangkutnya dengan menggunakan pemberitahuan pabean. Pengangkut barang dari suatu tempat ke tempat lain wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean. Pengangkut yang tidak memberitahukan barang yang diangkut sebagaimana yang maksud pada ayat 1, 2 yang mana dikenai sanksi administrasi. Yang keempat, pengangkut yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang maksud pada ayat 2 huruf A atau huruf B. Pengangkutan tenaga listrik, barang cair atau gas untuk diimpor atau ekspor dapat dilakukan melalui transmisi atau saluran pipa. Persyaratan dan tata cara pengangkutan barang sebagaimana yang maksud ayat 1, ayat 2, ayat 5. Bab 3. Tarif dan nilai pabean. Bahagian pertama, tarif. Paragraf pertama, tarif bea masuk. Pasal 12. Barang impor dipungut bea masuk tersekat tarif setinggi-tingginya 40% dari nilai pabean. Dikecualikan dengan ketentuan yang dimaksud ayat 1. Barang impor hasil pertanian, barang impor daftar eksklusif skedul, Indonesia dengan persetujuan umum. Barang impor sebagaimana yang maksud pasal 13 ayat 1. Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana yang maksud pasal 1 pada ayat 1 dan ayat 2. Pasal 13. Bea masuk dapat digunakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeza. Dan dimaksud dalam pasal 12 ayat 1.
terhadap barang impor yang dikenakan tarif biaya masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional. Barang impor bawaan penumpang, buat selana, pengangkut pelintas batas, atau pengiriman melalui pos, atau impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif. Paragraf 2. Klasifikasi barang. Pasal 14. Untuk penetapan tarif biaya masuk, barang dikelompokkan berdasarkan klasifikasi barang. Ketentuan tentang klasifikasi barang diatur lebih lanjut oleh Menteri. Bagian kedua, nilai pabean. Pasal 15. Nilai pabean untuk penghitung biaya masuk adalah nilai transaksi dari barang bersangkutan. Nilai pabean untuk menghitung biaya masuk dihitung berdasarkan nilai transaksi dari barang identik. Nilai pabean untuk penghitungan biaya masuk dihitung berdasarkan nilai transaksi dari barang serupa. Nilai pabean untuk penghitungan biaya masuk dihitung berdasarkan metode deduksi. Nilai pabean untuk perhitungan biaya masuk dihitung berdasarkan metode kompusi. Nilai pabean untuk penghitungan biaya masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana yang maksud ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Dihitung dengan menggunakan tata cara yang wajar dan konsisten dengan prinsip yang diatur oleh ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Bagian ketiga, penetapan tarif dan nilai pabean. Pasal 16. Pejabat bea cukai dapat menetapkan tarif atas barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean. Dalam waktu 30 hari sejak tanggal pemberitahuan pabean. Pejabat bea cukai dapat menetapkan nilai pabean untuk penghitungan biaya masuk atas barang impor. Dalam hal penetapan, sebagaimana yang dimaksud ayat 1 dan 2 mengakibatkan kekurangan pembayaran biaya masuk kecuali importir mengajukan keberatan. Importir telah memberitahukan nilai pabean untuk menghitung biaya masuk sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran biaya masuk dikenai sanksi administrasi. Dalam hal penetapan yang dimaksud oleh ayat 1 atau ayat 2, juga tentang penetapan tarif dan nilai pabean diatur lebih lanjut oleh Menteri. Pasal 17, Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan biaya masuk dalam jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan. Dalam hal penetapan, sebagaimana yang dimaksud ayat 1, berbeda dengan penetapan yang dimaksud oleh pasal 16. Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada importir untuk melunasi biaya masuk yang kurang dibayar atau diberikan pengembalian biaya masuk yang telah dibayar. Biaya masuk yang kurang dibayar atau pengembalian biaya masuk yang dibayar sebagaimana yang maksud oleh ayat 2 dibayar sesuai dengan penetapan kembali. Sekian video dari saya. Terima kasih. Hello.